Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang video pembelajaran menggunakan media PowerPoint dan merekamnya menggunakan PowerRec ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah kelas 12 SMA tentang materi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Mari kita mulai. Ya, jika kita berbicara tentang pelajaran sejarah kelas 12, ada sebuah materi yang sangat menarik, yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Materi ini adalah materi untuk kelas sejarah wajib kelas 12 semester 1. Apa saja yang akan kita laksanakan atau yang akan kita pelajari? Standar kompetensinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan konseptual prosedural dan metakognitif dalam berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan teknologi seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kompetensi dasar dalam kegiatan hari ini yaitu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan. Indikator yang akan kita pelajari atau indikator dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa bisa menjelaskan tentang pemberontakan PKI tahun 48 dan upaya penumpasannya. Yang kedua, yaitu siswa bisa menjelaskan tentang gerakan DITI dan upaya penumpasannya. Yang ketiga, menjelaskan gerakan APRA dan upaya penumpasannya. Yang keempat, menjelaskan pemberontakan Andi Agis dan upaya penumpasannya. Yang kelima, menjelaskan pemberontakan RMS dan upaya penumpasannya. Yang keenam adalah menjelaskan pemberontakan PRRI Permesta dan upaya penumpasannya. Yang terakhir adalah menjelaskan gerakan G30 September 65 dan upaya penumpasannya. Mari sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jika kita berbicara tentang pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan, terutama tahun 48 sampai tahun 65, kita bisa mengetahui ada beberapa pemberontakan seperti PKI Madiun, DITII, APRA, pemberontakan Andi Agis, RMS, PRRI Permesta, dan G30 SPKI. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, jika kita bicara tentang pemberontakan PKI tahun 48, itu dilatar belakangi adanya perundingan Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Pada perundingan tersebut, yang dilaksanakan oleh Kabinet Amir Saifuddin itu dianggap gagal dalam perundingan Renville, sehingga Kabinet Amir Saifuddin jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen, dan akhirnya Kabinet Saifuddin itu diganti oleh Kabinet Hatta. Nah, karena merasa tidak senang dengan penggulingan kekuasaan tersebut, Amir berbalik menjadi oposisi dan akhirnya mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 48. Nah, pada proses pemberontakan, Amir Saifuddin pada waktu itu bekerja sama dengan tokoh senior PKI yang barusan datang dari Uni Soviet, yaitu Musso. Pada saat itu dia menyusun sebuah doktrin baru tentang PKI dengan nama Jalan Baru. Nah, adanya kerjasama antara Saifuddin dan Musso ini membuat yang namanya gabungan Partai Sosialis, Partai Buruh yang berbau sosialis komunis ke dalam PKI, dan Musso itu diangkat sebagai pemimpin dari PKI. Nah, tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin mengecam persetujuan Renville dan menyerang Kabinet Hatta yang dituduh bersikap kompromi dengan Belanda. Nah, bagaimana kronologis pemberontakannya? Nah, pada tanggal 5 Juli 48 terjadi yang namanya pemogokan di pabrik karung Goni di Delangu. Nah, pada tanggal 11 September itu terjadi insiden senjata antara FDR dan pasukan Siliwangi di Solo. Pada 18 September itu ada namanya
proklamir ya. Jadi PKI memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Nah, efeknya adalah sehingga Solo dijadikan daerah liar atau Wilbes, dan tujuan utama dari pemberontakan ini adalah menghancurkan Republik Indonesia dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara komunis. Nah, bagaimana upaya penumpasannya? Jadi pemberontakan PKI Madiun itu akhirnya ditumpas oleh pemerintah melalui Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima Divisi 2 Jawa Tengah, dibantu oleh Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. Mereka akhirnya melakukan sebuah gerakan operasi militer dengan mengerahkan kesatuan TNI dan polisi di wilayah masing-masing untuk menumpas pemberontakan PKI terutama yang ada di Madiun. Nah, ini adalah beberapa gambar-gambar mengenai upaya penumpasan yang dilakukan oleh TNI dan rakyat terhadap terhadap para pemberontak PKI yang ada di Madiun. Nah, ini ketika para pemberontak itu ditangkap oleh warga, kemudian mereka diinterogasi, kemudian mereka diadili. Nah, adanya pemberontakan PKI yang ada di Madiun ini menyebabkan beberapa yang namanya kematian yang begitu besar. Terbukti dengan adanya ini, jika kita lihat ada jenazah korban PKI yang ada di Madiun ya, terutama ada sebuah lokasi yang bernama Sumur Suco. Itu adalah tempat mereka membunuh para kiai, membunuh para rakyat yang tidak berdosa, itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua bernama Sumur Suco. Dan kejadian yang ada di pemberontakan 48 itu akhirnya dibuat sebuah monumen yang sangat monumental ya untuk mengingat kejadian tersebut, yaitu di Monumen Kresek ya. Nah, apa efeknya atau selanjutnya, yaitu Amir Saifuddin akhirnya ditangkap oleh pasukan TNI ini ya, Amir Saifuddin. Kemudian Amir ini akhirnya diangkut atau diadili di Yogyakarta. Nah, baik, selanjutnya kita menuju ke latihan soal untuk siswa. Silakan kalian bisa mengerjakan usaha apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Terus soal yang kedua, sebutkan beberapa daerah yang menjadi pusat pemberontakan DITI beserta pemimpinnya. Nah, ini kalau soal nomor 2 ini nggak berkaitan dengan materi ya, karena kebetulan contoh dari video kali ini adalah hanya tentang PKI saja, tentang PKI Madiun saja. Nah, untuk referensinya kalian bisa juga membaca buku-buku pelajaran sejarah seperti ini. Dan yang terakhir adalah ya, materi ini disusun oleh Aris Eka Prasetya. Baik, sudah itu yang bisa saya jelaskan untuk video contoh tentang tugas diklat pembuatan video pembelajaran menggunakan PowerPoint, terus merekam menggunakan PowerRec. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.